Halo, jumpa lagi dengan saya Anthony dari channel YouTube Anthony Mining. Kemarin habis bahas kubik diserang GPU, saya pikir, aduh, kayaknya takutnya kubik nanti hasilnya bakalan habis. Lalu saya tanya ke grup, mining apa ya? Ada yang sarankan Warthog, bukan Warkop, Warthog. Nah, saya Google, ketemulah di Bitcoin Talk. Nah, di sini baru di-announce tanggal 29 Juni 2023. Artinya ya lumayan, sudah agak lama, hampir setahun kan. Perkenalan, kalimat pertamanya itu seperti ini. Kalau saya translatekan ke Indonesia, Warthog adalah implementasi cryptocurrency eksperimental, artinya percobaan, tanpa fokus khusus. Artinya, ya, dia dicoba-coba aja. Jangan anggap serius proyek ini hanya eksperimen hobi kami. Sama, mining juga hobi. Dia juga hobi eksperimen bikin koin. Nah, di bawah ada link. Biasanya yang saya selalu cari, waduh kok perselisihan. Wah, tidak baik, jangan. Inggris saja. Discord. Jadi saya biasanya selalu masuk ke Discord-nya dan website-nya. Nah, buka dulu website. Kalau di website, sama, begitu kita buka, nanti kita akan didownloadkan PDF untuk algoritmanya. Nanti. Jadi, pertama, ini adalah proof of balance work. Balance, ya, artinya ada yang dibalanskan, diatur supaya balance, supaya imbang. Nah, balance-nya apa? Nanti kita bahas di bagian algo. Yang jelas di tokenomiknya menarik. 0% pre-mine, 0% defund, 100% mineable. Wow, artinya ya devnya betul-betul niat. Dia menyerahkan semua untuk miner. Tidak ada yang, biasanya kan kalau ada yang pre-mine itu, begitu masuk market, devnya sendiri yang ngedump. Kacau kita. Terus, nah, key fact, dia no pre-mine, no defund, 100% mineable, written from scratch, artinya dia buat dari nol, bukan fork dari yang lain-lain. Modern code base, ya keren lah, bagus lah. Toh nggak ada imbasnya ke kita. Saya juga nggak mengerti apa coding open source, sip. Terus ini change the script nggak ngerti saya, dan proof of balance work. Artinya dia sekarang CPU juga penting. Jadi dia GPU tapi dibalanskan dengan CPU. Jadi tidak bisa dihajar langsung multi GPU. Nanti saya jelaskan. Terus ke bawah roadmap-nya ya, algonya sudah ada, poolnya sudah ada, listing di Xpitron, listing di Segek, dan ini silakan dibaca untuk selanjutnya. Coin spec-nya 1 watt, terus block time-nya 20 detik, block reward-nya 3 watt, precision itu artinya dia punya digit terkecil, dan halving-nya setiap 2 tahun. Difficulty adjustment 4 hour. Jadi kalau tiba-tiba hash rate-nya naik turun, ya nanti difficulty-nya bisa di-adjust setiap 4 jam. Dan paling bawah sudah ada list di mana kita bisa beli atau jual koinnya. Xpitron, Segek, Trade Auger, Discord Caldera, artinya ini pakai bot, dan Discord P2P. Ya, P2P person to person. Terus tadi kalau kita buka PDF-nya, ya ini proof of balance work. Yang begini saya tidak mengerti. Biar sudah ditransfer ke bahasa Indonesia, saya juga tetap tidak mengerti. Jadi yang mengerti silakan baca, kalau saya skip. Terus, nah di sini saya sudah coba.
proof of balance-nya itu bagaimana sistemnya? Jadi, CPU ini, itu kan kita CPU ada jumlah thread, ya tentu CPU core itu sudah jelas. Ada CPU core, jumlah thread, terus total RAM. Nah, ini akan menghasilkan Verus hash. Jadi, akan mining Verus. Tapi bukan, kita nggak dapat Verusnya, dia cuma menghasilkan Verus hash. Lalu GPU itu akan menghasilkan, akan dipakai untuk SHA SHA-256 hash. Kemudian dua ini dicombine, diatur, dipakai mining untuk menghasilkan namanya Janus score. Nah, Janus score ini adalah total hash rate-nya kita. Jadi kalau Janus score-nya 300, ya artinya di pool itu nanti bilangnya ya hash rate kita 300. Bukan Verus dan bukan SHA-256-nya. Nah, balance-nya di mana? Itu di sini. Kalau kita pakai 2 GPU, maka CPU ini akan menghasilkan, CPU tadi kan cuma menghasilkan 1 Verus hash. Nah, karena ada 2 CPU, dia harus menghasilkan Verus hash yang dibagi untuk 2 GPU. Kalau pakai 3 GPU, artinya Verus hash-nya dibagi 3. Nah, di sini saya kasih warna yang agak lebih pucat karena hash-nya dibagi 2. Lalu, GPU ini juga kalau makin banyak, dia juga bandwidth-nya itu juga penting. Jadi, X16, X8, X4, X1 itu katanya berpengaruh. Saya sih nggak nyoba. Saya cuma nyoba 2, hasilnya tidak seperti 1 tambah 1 jadi 2. Ini 1 tambah 1 jadi 1,5. Lah, saya tidak tertarik. Untuk 1 tambah 1 jadi 1,5 itu tidak tertarik. Jadi, disitulah proof of balance-nya. Jadi, kita tidak bisa main grojok multi GPU ke algo ini. Karena ya itu, dia menghasilkan Verus hash yang setengah, yang dikombine dengan GPU, lalu dapat Janus score 1 dan 2, waktu kita total, dia tidak 2. Jadi 1 tambah 1 tidak jadi 2, dia jadi 1,5. Kalau 3, wah lebih kacau lagi. Cuma, mungkin, ya, nggak tahu lah, nanti kalau mau coba, silahkan coba. Tapi kalau saya baca di Discord, bagaimana kita mulai mining? Ya, mulai mining kan biasanya selalu ada wallet, mining pool, dan miner. 3 ini yang selalu kita bahas. Saya selalu bahas ini, wallet, mining pool, dan minernya. Kalau wallet, di sini sudah ada keterangannya untuk CLI wallet. Terus kalau miner, dia ada 2, BZ miner dan Janus miner. Dan mining pool ada di bawah di sini. Bisa kita lihat di sini ada ACC Pool, Woolly Pool, dan Ward Pool IO. Ya, kali ini saya pakai Woolly Pool. Untuk wallet, saya pakai dari Segek. Tinggal cari Wardhawk, lalu kita klik deposit. Dari deposit, tinggal copy aja. Sudah, begitu aja. Terus miner, BZ miner versi 2103. Harus yang versi ini, karena yang versi ini yang support Wardhawk. Penjelasannya di miner ini satu halaman ini. Jadi ada opsi baru untuk Wardhawk, ada koin baru untuk Wardhawk, dan opsinya ada 1, 2, 3 ini. Wardhawk CPU thread ini nolkan aja, karena dia ini untuk pakai jumlah core dan maksimum RAM. Saya juga pakai 0. Dan Wardhawk Verus HR target ini juga 0. Saya sih tidak ubah-ubah. Terlalu ribet. Nah, pesannya, notes-nya dari BZ Miner, untuk CPU yang kentang dengan 2 GB RAM may not be able to mine. Ya, mungkin nggak bisa jalan. Mungkin. Atau dapat hash rate yang jelek. Jadi, harus didukung dengan CPU yang bagus. Makanya tadi saya bilang, saya tertarik dengan algo ini karena
GPU miner pun nggak bisa langsung terjun. Kita kan GPU miner rata-rata pakai CPU yang asal yang penting bisa nyala kan, pakai Celeron lah, pakai AMD apa namanya, Athlon lah. Nah ini nggak bisa dipakai untuk Warthog. Terus untuk GPU juga bergantung banyak variabel seperti PCI generation 1234, PCIe lane 14816X. Nah, yang tadi saya juga bilang, kalau 16X, 8, dan 4, 1 itu katanya berpengaruh ke speed. Jadi kalau kita gentrek, kita langsung banyakin GPU, lah GPU yang di 16 ini yang kencang, tapi kan motherboard juga nggak bisa 16X dan semuanya nyala. Biasanya kalau semua nyala kan jadi 8 atau 4 malah. Nah, kalau riser juga bisa sering error atau ya ini invalid. Jadi kalau banyak-banyak CPU, speednya turun. Terus kalau pakai semua prosesor, nggak bisa. Kita nggak bisa pakai semua thread di prosesor karena OS butuh prosesor, basic miner butuh prosesor, GPU untuk kontrol juga perlu prosesor, dan lain-lain. Dan terakhir ini ya tidak paham. Oke. Nah, terus CPU dan GPU apa yang menarik? Ya nggak bisa, kita nggak bisa, agak susah sih. Kecuali Anda masuk ke Discord atau nanti spreadsheet ini masih barusan dibuat sama orang Discord untuk pandangan, untuk bayangan kita bisa mining dapat hash rate berapa. Contoh, kalau yang pakai 5600X dengan 3060 bisa dapat hash rate 245. Ya kan? 245. Contoh, saya pakai 5800X tapi VGA-nya 2060 Super, lebih di bawahnya ini sedikit. Bisa dapat 350 Janus hash rate. Ini di submit Anthony Mining loh. Nah, jadi macam-macam. Ada yang pakai yang lebih kecil lagi. Prosesor yang lebih kecil dari punya saya. Tapi dia pakai ARC. Nah, hasilnya sedikit lebih tinggi. Jadi, ini benar-benar kombinasi antara CPU dan GPU. Kalau CPU-nya terlalu jelek, hash rate-nya jelek, atau GPU-nya terlalu jelek, ya juga setengah mati. Kayak di sini, Intel i9 12900K dipasangkan dengan 3080, dapatnya 600. Kalau punya saya pakai 3900X dengan 3080 itu dapat 500. Ya, seperti itu. Lalu di sini ada tabel. Jadi di kiri ini ada CPU hash rate, di atas ini adalah GPU hash rate. Kalau Anda punya CPU kentang, dikasih VGA apapun juga, hasilnya tetap kentang goreng. Kalau Anda punya CPU yang kencang, tapi GPU-nya kentang, ya sama aja. Tidak akan tinggi. Yang kita perlu itu yang di sebelah kanan sini. Kalau kita bisa dapat di sebelah kanan, artinya kombinasi antara CPU yang lumayan dan GPU yang lumayan. Nah, itu yang hasilnya oke. Contoh di sini saya sudah coba-coba hitung punya saya. Atau sebagian saya lihat dari Discord. Nah, seperti ini yang saya dapati. Kalau pakai 3060 dapat 650. Ini hash rate-nya. Nanti tinggal dimasukkan di kalkulator. Kalkulatornya itu pakai wardscan.io/kalkulator. Contoh, kalau saya punya Xeon 2680, saya sudah lihat hasilnya adalah 18 MHz. Jadi kalau di sini saya masukkan 18, lalu saya mau kombinasikan dengan 2060 Super,
Ini 820. Saya masukkan 820. Enter. Saya dapat skor 367. Catatannya di sini, satuannya harus sama ya. Jadi kalau megahash, ya megahash. Jadi CPU-nya megahash, GPU-nya megahash. Jangan masukkan 3080 dengan 1,8. Karena itu kan satuan giga. Ini satuannya megahash. Nah, kalau saya masukkan Xeon dan 2060, saya dapatnya 367. Lalu kalau saya ganti 3080 seperti apa? Itu kan 1800. Nah, dia naiknya tidak 2 kali lipat. Padahal hash rate 2060 itu kan 2 kali lipat. Setengahnya 3080. Nah, berarti ini akan bottleneck di CPU. Kalau CPU-nya saya ganti ke 5900X 22, nah, dia langsung naik lagi ke 500. Seperti itu hitungannya. Jadi harus balance antara CPU dan GPU. Mudah-mudahan penjelasan hampir 20 menit dipahami. Terus untuk hitungan cuannya nanti kita hitung lagi. Kita hitung dulu, kita coba dulu untuk mining. Pertama, Windows gampang. Nah, pertama download dulu BZ Miner yang versi 2103. Tinggal scroll ke bawah. Di sini ada BZ Miner. Download, ekstrak. Setelah ekstrak, jangan lupa BZ Miner-nya diklik kanan, masuk ke properti, lalu compatibility, dan run this program as administrator. Lalu jangan lupa juga untuk exclude-kan dari antivirus biar nggak kehapus sama Windows. Setelah itu cari aja di bawah ada namanya warthog.bat. Edit. Saya sudah edit punya saya seperti ini. Nah, yang di atas tidak perlu diperhatikan. Yang tidak ada titik duanya ini yang kita mau pakai. Saya pakai Woli-Poly. Jadi min A Warthog tidak usah diubah. Min R saya sudah ganti dengan computer name supaya langsung pakai nama komputer dari isi yang dipakai. Min W walletnya kita itu saya ambil dari Segek. Terus Stratum itu ambil dari Woli-Poly. Min NC saya sudah lupa. Min Nvidia ini ada keterangannya di sini. Minus AMD, minus Nvidia, minus Intel ini untuk men-enable platform yang mau kita pakai. Karena saya cuma pakai Nvidia, ya saya nyalakan Nvidia aja. Seharusnya kalau single GPU tidak terlalu bermasalah. Terus belakangnya ini seperti tadi saya sudah jelaskan, 0 semua, jadi kita auto aja. Dan terakhir untuk setting OC. Setting OC ini, kalau Nvidia, gampang sih. Tinggal, kalau RTX itu mestinya main sekitar 1500 sampai 1700. Core memorinya main di 810, artinya ini algonya sama dengan yang Kirin, Carlsen yang pakai core tanpa memori. Jadi memorinya kecilin abis. Dan core offset. Kalau core offset ini rata-rata sekitar 150-200 sudah oke. Ada VGA yang bisa sampai 300. Semakin core offsetnya ini besar, semakin irit listriknya. Tapi ada VGA yang tidak sanggup, dipaksa irit. Di set 300, jalan 5 menit, crash. Kecilin offsetnya dulu. Setelah itu ya sudah, jalankan aja. Kalau saya jalankan, seperti ini.
Ini sambil recording, jadi speednya berantakan. Ya kan? Ini OC-nya sudah jalan untuk VGA. Saya pakai 5900X yang 24 thread. Dia auto cuma pakai, dia kurangi 3, jadi pakai 21. Nah, di sini cara bacanya itu ini. Sebentar, belum jalan ya. Masih calibrating. Kayaknya nanti bacanya waktu di HiveOS saja. Ini error. Apa? Sambil recording, mungkin nggak mau mining. Oke, jadi Windows seperti itu. Sekarang kita coba di HiveOS. Di sini saya sudah masukkan 5 rig untuk Warthog. Kelihatan saya pakai E5 2840 itu dapat 300, 7900 dapat 670. Enaknya itu dibesarin ya. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Oh ya, ini. E5 2680 V4 dengan 2060 Super. Dapat segini. 7900 dengan 3080 dapat segini. Mestinya ini 600. Lagi error paling. Lagi naik turun. Coba di refresh. Nah ya, 600. Terus 5800 dengan 2060 Super dapatnya 350. Terus 3900X dengan 3080 dapat 550. Sama-sama, dan 3060. Oh enggak, ini mining kubik dan ini mining gram. CPU ku enggak cukup untuk nyalain semua GPU untuk masuk ke Warthog. Nah, cara settingnya. Wah, gampang. Tinggal masuk ke flagship. Terus ini tinggal nama buat Ward. Kalau walletnya belum ada, tinggal add wallet, masukkan wallet dari Segek. Saya sudah buat. Poolnya puli-puli sudah disediakan. Tinggal pilih Singapura PPLNS. Apply dan Bset Miner. Nah, di sini tidak ada yang perlu diubah kecuali ekstra argumen. Saya sudah buat ekstra argumennya, isinya seperti di sini. Persis dengan yang Windows tadi, cuma ya bikin per baris. Sama, cara OC-nya persis sama tulisan yang di Windows tadi. Saya pakai 1650. 17 juga enggak masalah mestinya. Seperti itu, ya sudah. Apply. Tinggal apply. Pencet gambar roket. Mana roketnya? Oh, jadi kalau masuk di sini, flagship. Nah, ini pencet gambar roket. Sudah langsung jalan. Seperti itu untuk mining di HiveOS. Nah, yang mau saya coba tunjukkan di sini. Nah, ini OC-nya. Kelihatan kalau tidak terlalu panas ya. Terus untuk hash rate dari GPU itu ini. Ini hash rate dari GPU. Ini hash rate dari CPU. Verusnya. Lalu ini juga sama ya. Hash rate SA itu untuk GPU, hash rate Verus itu dari CPU. Lalu Janus HR itu itu hash rate total yang masuk ke pool.
Itu aja yang perlu kita perhatikan. Jadi kalau ditanya hash rate-nya berapa, ya Janus hash rate ini yang perlu kita hitung profitnya nanti. Saya sudah coba kalau pakai 2 GPU, 2 GPU, hash rate yang 32 ini nanti akan terbagi dua. Jadi ada satu GPU yang di bawahnya GPU 2, yang ini itu masih oke karena mungkin cuma 2, tapi yang ini yang hash rate CPU-nya itu betul-betul separoh. Jadi 16-16 atau 17-17. Ya karena masih, ya pokoknya separoh lah. Jadi speed-nya turun jauh. Saya akhirnya putuskan tidak jalankan dua GPU di satu CPU untuk Warthog. Jadi 1:1. Nah, di Wuli-Puli speed saya tercatat 3 GB. Mestinya sih 3,2. Tapi PC yang dipakai sekarang kan saya matikan miningnya untuk bikin video. Nah, saya sudah capture 3,2 atau 3,3. Itu dapatnya berapa? Kita masuk ke wattscan.io /kalkulator. Kalau saya masukkan 3,2, itu, nah kita refresh dulu aja biar harganya. Nah, 3,2. Untuk sehari saya bisa dapat $17. Kalau 3,2 itu saya masukkan ke hashrate.no, lalu pilih bagian kalkulator sini, ada watt. Saya masukkan 3,2, listriknya saya hitung-hitung kayaknya 2000 watt, lalu dikalkulasi. Itu sekitar 16,5 dengan profit 10. Terus, dibanding kalau CPU-nya itu mining sendiri, GPU itu mining sendiri, hasilnya bagaimana? Nah, di hashrate.no, bagian GPU kalkulator, saya masukkan daftar GPU saya. Saya pakai 2060 Super ada 2, 3080 ada 4, dan 1 3060. Jadi total saya pakai 7 rig, 7 GPU. Kalau kita kalkulasikan, ini saya miningnya biasanya pirin. Kalau tidak pirin ya gram. Sekarang anggaplah pirin. Pirin dapat 4,82. Sudah kalkulator ulang? Nah, 4,9. Di sini 4,9. Kita tambahkan dengan CPU. CPU saya pakai 7900 1 biji, 5800X 1 biji, 5900X 1 juga, dan 3900X. Itu sudah 6, dan 1 Xeon. Xeon tidak ada di sini, tapi saya lihat ini mendekati hash rate-nya. Jadi kalau di total, saya mining Sapphire di sini dapatnya 5,74. Jadi kalau ini saya tambahkan 5,74, dapatnya $10. Secara total, saya dapat omset $10. Sedangkan kalau Warthog itu 16 sampai 17, artinya $7 lebih banyak. Terus kalau kita hitung profitnya saja, ini kan 2,24 plus 3,65. 3,65. Profitnya saja, ini saya dapat profit hampir $6, dan yang di sini saya dapat profit $10. Lumayan, ada peningkatan $4 dari 7 rig. 7 CPU dan 7 GPU. Yang lain ya tetap mining yang ya kubik lah, gram, pirin, ya sudah. Yang sebagian saya pindah ke sini karena ini menarik. Terakhir, barang ini saya suka karena dia pakai satu CPU dan satu GPU, di mana orang-orang yang mining farm-nya besar biasanya CPU-nya banyak, tapi
tidak punya GPU, tidak bisa ikut. Atau yang GPU-nya banyak, CPU-nya kentang, juga tidak bisa ikut. Nah, yang ini mestinya cocok untuk yang gamer. Atau yang CPU-nya ya satu-satu itu. Satu CPU-nya bagus, GPU-nya juga bagus. Ini bisa mining. Kalau mau pakai multi GPU, kapan hari saya baca di Discord, ada yang pakai GPU-nya bagus, ya sudah, di set GPU satu aja mining Warthog. Karena ada penambahan berapa dolar untuk setiap rig yang kita pakai kan. Sisanya ya tetap mining koin yang lain-lain. Dan terakhir, Anthony Mining mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa di video yang lain.